Halo semuanya, dalam video ini kami akan menampilkan simulasi proses pemeriksaan pajak sesuai dengan prosedur Direktorat Jenderal Pajak. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun proses atau tahapan dalam proses pemeriksaan pajak adalah yang pertama adalah penerbitan surat perintah pemeriksaan atau SP2, yang kedua adalah permintaan dokumen dan wawancara, yang ketiga adalah analisis dan klarifikasi, yang keempat adalah penyusunan laporan pemeriksaan, dan yang terakhir adalah penerbitan surat ketetapan pajak. Untuk itu, mari kita lihat proses simulasi pemeriksaan pajak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor 123 tahun 2025, kami ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap perusahaan Ibu untuk tahun pajak 2023. Ini untuk suratnya, Bu, bisa dilihat. Baik, kami sudah siap untuk menerima pemeriksaan. Saya juga membawa kuasa pajak saya untuk mendampingi. Ya, saya siap untuk membantu menjelaskan dokumen dan laporan yang diperlukan. Tahap pertama dalam pemeriksaan adalah penerbitan surat perintah pemeriksaan atau SP2. Surat ini menjadi dasar hukum tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan lapangan atau kantor. Baik Ibu, saya mohon meminta untuk kalian menunjukkan bukti pendukung seperti laporan keuangan, faktur pajak, dan bukti potong PPh, dan juga data transaksi bank ataupun dokumen pendukung lainnya yang bisa diberikan kepada kami agar kami bisa mengeceknya. Ini ada laporan keuangan berikut bukti potong dan faktur pajak masukan dan keluaran tahun 2023. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kami akan memeriksa untuk laporan keuangan dan SPT-nya apakah ada perbedaan atau tidak. Pada tahap ini, pemeriksa mengumpulkan data dan dokumen. Semua informasi digunakan untuk menguji apakah laporan SPT wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Baik, kalau kita lihat ya Ibu, jadi di laporan keuangan ini saya melihat ada biaya promosi sebesar 200 juta rupiah, dan ini kita tidak ada penyesuaian fiskal di SPT-nya. Selain itu juga di sini di rekening koran ada pendapatan sebesar 500 juta yang nggak dilaporin di SPT tahunannya. Coba saya cek kembali ya. Dan kalau saya lihat, kita perlu nih klarifikasi kepada WP apakah memang ini penghasilannya tidak dilaporkan atau memang belum dilaporkan. Ya, betul. Pemeriksa menganalisis dokumen dan membandingkannya dengan data pihak ketiga, seperti rekening bank atau e-faktur. Jika ditemukan perbedaan, pemeriksa akan meminta klarifikasi dari wajib pajak. Maaf sebelumnya Ibu, jadi di sini kami menemukan adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial Ibu dengan SPT yang telah dilaporkan. Jadi perbedaan ini ada omset sebesar 500 juta yang tidak ada di SPT Ibu. Apakah ada yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan perbedaan ini? Oh, ini ada transaksi piutang usaha yang belum kami akui dalam laporan. Sepertinya ada salah pencatatan. Kalau begitu kami siap melakukan pembetulan SPT supaya sesuai dengan ketentuan. Maaf Ibu, setelah kami mengecek kembali, saya melihat ada biaya promosi sebesar 200 juta di perusahaan Ibu, dan ini kami menganggapnya sebagian tidak dapat dibebankan karena merupakan biaya jamuan. Baik, kami terima jika ada koreksi. Tolong dituangkan dalam hasil pemeriksaan ya. Baik. Dalam tahap klarifikasi, wajib pajak diberi kesempatan menjelaskan perbedaan data. Pemeriksa kemudian menentukan koreksi fiskal berdasarkan bukti yang ada. Jadi ini dalam laporan hasil pemeriksaannya kita mencatat kekurangan pembayaran PPh sebesar 100 juta rupiah. Setuju, LHP ini kalau kita lihat harusnya bisa menjadi dasar penerbitan SKP. Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, DJP menerbitkan SKP kepada wajib pajak. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak ini, perusahaan Ibu ini memiliki kekurangan pajak sebesar 100 juta. Jadi sesuai prosedur DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai tindak lanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melaksanakan kewajiban saya sesuai dengan ketentuan.
kasih. Demikian simulasi lengkap tentang proses pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak bukanlah hal yang menakutkan selagi wajib pajak jujur dan transparan dalam pelaporan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.